Salam, jadi saya Delviando dan rekan saya Cornelius akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan dari problem 513 dari buku Mechanical Vibration dari Rao, edisi kelima. Jadi di problem tersebut dijelaskan bahwa ada sebuah sistem di mana ada dua bandul bermassa M1 dan M2, di mana M1 tersebut dihubungkan dengan ground oleh L1 dengan panjang L1 dan M2 dihubungkan dengan M1 oleh tali L2, di mana massa dari M1 pertama yaitu M ini, dan panjang dari L1 dan L2 itu sama juga yaitu L. Lalu tugas kita adalah untuk derive the equation atau menurunkan persamaan gerak dari double pendulum yang ini gambarnya, menggunakan koordinat θ1 dan θ2 dan juga mencari nilai dari natural frequencies atau omega n dan mode shape. Nah, lalu ini ada asumsi dari persamaan gerak sistem yaitu θ1t nilainya yaitu θ1 cos omega t plus pi, dimana ini satu ini kalau di persamaan gerak translasi itu adalah X besar. Dari ini kita menggunakan θ1 dan ini θ2 cos omega t plus pi juga, dimana θ2 ini merupakan amplitude dari gerak respon oleh θ2 yaitu pada massa 2, dan θ1 merupakan amplitude dari persamaan gerak M1. Kalau di atas tadi yang saya jelaskan, kalau di persamaan gerak translasi yang telah diajarkan yaitu sama dengan nilai X cos bla bla bla. Nah, ini untuk free body diagramnya, dan untuk FB-nya ini sendiri yaitu M1 yang dihubungkan oleh L1 membentuk sudut θ1 terhadap sumbu utama, itu sumbu utama ini, dimana M1 ini kita bisa jabarkan vektor gayanya itu dia memiliki vektor gaya ke bawah, itu beratnya W1, dimana kita proyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X, dimana ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Begitu juga untuk M2 kita proyeksikan vektor gaya yang bawah yaitu W atau berat dari benda keduanya itu ke arah sumbu Y dan sumbu X. Dan di massa 2 ini dia juga membentuk sudut terhadap sumbu utama, tapi sumbu utama ini kita anggap itu adalah perpanjangan dari garis L1, sedangkan kalau untuk sumbu utama pada massa 1, garis sumbu utamanya adalah di titik garis vertikal ini. Mengapa bisa dikatakan demikian? Apabila ini sebuah bandul, dia memiliki dua massa, dan ini juga massa 2, ini massa 1, jika digoyangkan, pastinya kedua massa bandul ini akan memiliki theta yang berbeda. Misalnya satunya di sini, sedangkan yang massa 1 segini, atau massa 2-nya di sini, massa 1-nya di sini. Oleh karena itu, karena adanya perbedaan θ1 dan θ2 karena kedua massa ini, sehingga gaya yang diakibatkan oleh beban dari pendulum ini juga akan berbeda. Besarnya penambahan sudut untuk di massa 2 ini, di mana perbedaan sudut tersebut akan mengaruhi besarnya gaya yang disebabkan oleh beban di massa 2 ini, yaitu sebesar θ2 min θ1 ini. Nah, karena bandul ini memiliki dua titik rotasi, yaitu di titik O dan di titik P, di mana yang massa 2 ini kan berotasi terhadap massa 1 di poros ini, dan massa total ini akan juga berotasi juga di titik O. Jadi nanti kita akan memiliki dua equation of motion. Nah, setelah kita mendapatkan semua data tadi dimasukkan, karena ini merupakan persamaan gerak rotasi, kita akan menggunakan persamaan gerak menggunakan resultan momen di titik O terlebih dahulu, dengan sama dengan
nilai J1, theta 1, theta double dot 1. Dan kita membahas asumsi bahwa semua gaya yang ke arah counterclockwise memiliki nilai positif dan ke arah clockwise memiliki nilai negatif, yaitu ini negatif sedangkan yang ini positif. BL1 mana ini B. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya. W1 itu 1Y adalah M1G atau W 1 kalikan sin theta 1. Lalu ditambah B kali L1 kali sin theta 2 kali cos theta 1. Karena nilai sin theta 2 cos theta 1 itu bisa diganti sebagai sin theta 2 cos 1 dikurangi sin theta 1 cos theta 2 kali B1 lalu dijabarkan, jadilah seperti hasil ini dengan J1 dan seperti ini, dimana nilai J itu adalah kilogram kali massa, dimensi massa dikali panjang kuadrat, dimana massanya kita menggunakan M1 karena persamaan garis di O, lalu panjangnya kita menggunakan nilai L1 kuadrat. Lalu karena perbedaan sudut yang cukup kecil, maka nilai sin theta itu mendekati nilai theta dan B sama dengan nilai W2. Tinggal kita ganti saja semuanya nilai yang sin theta-nya. Lalu setelah asumsi ini tinggal kita masukkan saja nilai kebersamaan sebelumnya dan memindah ruas ini dipindah semua ke ruas kanan sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. Nah, karena perbedaan sudut yang sangat kecil, maka asumsi dari nilai cos theta, entah theta 1 dan cos theta 2 adalah sama dengan 1, karena cos semakin nilai cos maka dia akan mengganti nilai 1. Nah, perbedaan untuk sin theta yaitu bernilai theta dan B yang dia mendekati nilai W2, mana W2 dia adalah M2 kali G ini dan ini. Itulah nilai sin theta 2 yang sangat kecil perpindahan displacement sudutnya sehingga bernilai theta 2 dan theta 1 merupakan nilai sin theta 1 yang memiliki displacement sangat kecil pada sudutnya. Kita sederhanakan lagi persamaan sebelumnya menjadi ini. Nah, setelah itu kita masukkan semua nilai yang sudah kita sebelumnya, yaitu mana ya? Nah, ini L1 dan L2 bernilai L menjadi L, lalu nilai M1 dan M2 itu sama, itu M. Lalu kita sederhanakan lagi jadi seperti ini, kemudian dikali 1/mg kali L sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 1 yaitu persamaan gerak dengan pusat rotasi di titik O. Lalu persamaan gerak 2 yaitu persamaan gerak di titik P. Juga sama menggunakan persamaan momen, di mana kita asumsi yang semua yang gaya yang menyebabkan momen berputar secara counterclockwise bernilai positif, sama dengan total dari J theta double dot. Seperti pada sebelumnya, di titik P ini kita tuliskan semua gaya-gaya yang membuat rotasi itu hanya pada massa 2 itu W2 pada sumbu Y dikali 2 karena ini persamaan momen, sama dengan J2 atau mass inersia dari titik ini pada masa ini dan mass inersia M1 L2 itu ini taruh ini L2. Kita jabarkan lagi koefisien satu kita dapat persamaan ini dan di mana nilai sin theta mendekati theta seperti pada persamaan gerak di titik O. Jadi nilai theta 2 sama dengan theta 2 dan berikut ini persamanya setelah kita masukkan nilai sin theta sama dengan theta, karena perbedaannya sangat kecil maka yaitu kita bisa menggunakan asumsi ini. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui seperti nilai massa 1 dan massa 2 sama dengan M dan L1 dan L2 sama dengan L. Satu kita kalikan lagi dengan 1/mgl sehingga dapatkanlah persamaan gerak di titik P sebagai berikut.